Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusnul Rahmawati dengan NIM 1062301016. Kembali lagi sama saya, di mana saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai alasan pembenar, pemaaf, dan penghapusan tuntutan, yang dimana video kali ini saya buat juga untuk memenuhi tugas mata kuliah dari hukum pidana dengan dosen pengampu yakni Bapak Muhammad Aiman SHMH. Baik, materi pertama mengenai pengertian alasan pembenar. Alasan pembenar adalah sebuah konsep dalam hukum pidana yang berfungsi sebagai dasar hukum untuk membenarkan tindakan yang jika dilihat dari sudut pandang biasa dianggap sebagai tindak pidana. Alasan pembenar memberikan perlindungan hukum kepada setiap individu yang terpaksa melakukan tindakan kriminal sebagai respon terhadap situasi darurat atau ancaman yang nyata dan segera. Nah, salah satu contoh paling umum dari alasan pembenar ini adalah pembelaan diri, di mana situasi ini di mana seseorang dihadapkan pada ancaman fisik yang nyata, mereka memiliki hak untuk mempertahankan diri, bahkan jika tindakan tersebut mengakibatkan cedera atau kematian kepada pihak lain. Namun, penting untuk dicatat bahwa penggunaan kekuatan dalam pembelaan diri ini harus profesional dan sesuai dengan ancaman yang dihadapi. Melalui alasan pembenar ini, hukum bertujuan untuk melindungi individu yang terpaksa melakukan tindakan yang dianggap salah dalam keadaan yang mendesak. Nah, bagaimana dengan dasar hukum alasan pembenar ini? Alasan pembenar sudah diatur secara jelas dalam KUHP, khususnya dalam pasal 49 sampai pasal 51. Pasal-pasal ini mengatur berbagai kondisi yang memungkinkan seseorang untuk tidak dianggap bersalah atas tindakan yang dilakukan, selama tindakan tersebut memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh hukum. Nah, pasal 49 KUHP menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dikenakan pidana jika tindakan yang dilakukan untuk membela diri dari serangan yang nyata dan segera. Lalu pasal 50 dan 51 KUHP itu membahas mengenai bagaimana keadaan-keadaan lain yang dapat menjadi alasan pembenar, seperti tindakan yang dilakukan untuk menyelamatkan orang lain dari bahaya. Nah, itu tadi adalah dasarnya. Nah, bagaimana mengenai contoh kasusnya? Sebagai contoh sebuah kasus yang melibatkan pembelaan diri, pelaku mungkin menghadapi situasi di mana mereka diserang dengan senjata tajam. Jika pelaku menggunakan senjata api untuk membela diri, pengadilan harus mengevaluasi apakah penggunaan kekuatan tersebut wajar dan proporsional. Pengadilan juga akan melihat apakah pelaku memiliki pilihan lain untuk melindungi diri yang lebih baik, tidak mematikan, atau keadaan yang dimana mengharuskan mereka untuk menggunakan senjata api. Nah, materi yang kedua, B, mengenai alasan pemaaf. Alasan pemaaf adalah kondisi di mana tindakan yang dilakukan oleh seseorang diakui sebagai tindakan kriminal, tetapi pelaku tidak dapat dipidana karena keadaan tertentu yang mempengaruhi kapasitas mental mereka saat melakukan tindakan tersebut. Misalnya, dalam sebuah kasus di mana pelaku berada dalam pengaruh obat-obatan terlarang yang berat yang menyebabkan mereka tidak dapat mengendalikan tindakan mereka. Nah, alasan pemaaf ini diatur dalam pasal 44 dan 45 KUHP, di mana bunyi pasal 45 menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika pada saat melakukan perbuatan tersebut mereka berada dalam keadaan sakit jiwa atau gangguan mental. Nah, di sisi lain, bunyi pasal dari 45 KUHP ini menegaskan bahwa individu yang melakukan tindakan pidana dalam keadaan terpaksa atau di bawah ancaman dapat dibebaskan dari tanggung jawab pidana. Nah, materi selanjutnya mengenai C, mengenai penghapusan tuntutan. Penghapusan tuntutan adalah mekanisme dalam hukum pidana di mana tuntutan hukum terhadap seseorang dihapuskan dan dihentikan berdasarkan kondisi tertentu, seperti pelaku yang sudah menjalani rehabilitasi dan menunjukkan penyesalan yang tulus atas tindakan yang mereka lakukan. Nah, adapun dasar hukum penghapusan tuntutan ini terdapat dalam pasal 76 KUHP yang memberikan pengadilan hak untuk menghentikan proses hukum dalam keadaan tertentu, terutama jika pelaku telah menunjukkan itikat baik untuk memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan.
Nah, itu tadi adalah sedikit materi dari saya mengenai alasan pemaaf, alasan pembenar, dan penghapusan tuntutan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.